Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ardianto dari Prodi Teknik Mesin semester 2, kelas karyawan. Saya akan mempresentasikan tentang sifat dan perambatan cahaya. Berdasarkan berbagai teori yang telah dikembangkan, maka dapat dikatakan bahwa pada saat kita melakukan kajian tentang perambatan cahaya, maka cahaya diperlukan sebagai gelombang. 2. Pemahaman tentang pemancaran dan penyerapan paling baik jika dikaji dengan menggunakan model cahaya sebagai partikel. Muka gelombang. Untuk menjelaskan perambatan gelombang, kita gunakan konsep muka gelombang. Tepat posisi semua titik yang berdekatan di mana fasa getarnya adalah sama. Sinar. Untuk menjelaskan arah perambatan cahaya, lebih mudah mempresentasikan sebuah gelombang cahaya dengan sinar. Jika cahaya dipandang sebagai partikel, maka sinar adalah lintasan partikel tersebut. Jika cahaya dipandang sebagai gelombang sinar, maka garis khayal sepanjang arah perjalanan gelombang itu. Refleksi dan refraksi. Dengan menggunakan model sinar, kita dapat menyelidiki dua aspek paling penting mengenai perambatan cahaya, refleksi dan refleksi. Bila sebuah gelombang cahaya menumpuk sebuah antarmuka halus yang memisahkan dua partikel transparan, maka pada umumnya gelombang sebagai difraksikan dan sebagai difraksikan. Refleksi spekular dan refleksi difus. Nah, ini contohnya. Indeks refraksi. Cahaya selalu berjalan lebih lambat pada suatu material daripada jika ia bergerak di ruang hampa, sehingga nilai N dalam medium adalah selain ruang hampa selalu lebih besar daripada 1. Indeks refraksi dan aspek gelombang dari cahaya. Frekuensi cahaya tidak pernah berubah bila melewati material yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa permukaan tidak dapat menciptakan atau menghancurkan gelombang. Padahal V selalu lebih kecil daripada C, maka panjang gelombang cahaya jika melewati material lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya yang pada ruang hampa. Hukum refleksi dan refraksi. Sinar masuk yang direfleksikan. Sinar yang direfraksikan adalah garis normal terhadap permukaan terletak pada bidang yang sama. Sudut refraksi R sama dengan sudut masuk A. Rasio antara sinar sudut A dan B sama dengan sebaliknya dari rasio kedua indeks refraksi. Refraksi internal total. Meskipun secara umum sinar akan direfraksikan sekaligus direfleksikan jika melewati dua medium berbeda, kita dapat membuat refraksi total. Semua sinar terefleksikan, tidak ada yang direfraksikan cahaya. Caranya, jika sebuah sinar memasuki antarmuka dengan material kedua yang indeks refraksinya lebih kecil daripada indeks refraksi material pertama dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka akan terjadi refraksi internal total. Dispersi cahaya. Laju cahaya pada ruang hampa adalah sama untuk semua panjang gelombang. Namun, laju cahaya pada suatu material akan berbeda untuk tiap-tiap panjang gelombang.
maka indeks refraksi suatu material bergantung juga pada panjang gelombang cahaya yang melewatinya. Refleksi, refraksi, dispersi, dan pelangi. Tetesan air dari air hujan adalah salah satu contoh benda yang tersedia di alam yang bisa mengurangi cahaya putih. Ketika sebakas cahaya putih mengenai tetesan air ini berperilaku seperti prisma. Dia mengurangi sinar putih tadi sehingga tercipta warna-warna pelangi. Terciptanya pelangi. Nah, ini untuk daftar panjang gelombang yang dipancarkan oleh matahari. Ini ada beberapa hamburan cahaya. Cahaya yang kita lihat dari matahari adalah cahaya yang telah mengalami penyerapan kemudian diradiasikan kembali oleh molekul-molekul di atmosfer. Peristiwa molekul menyebabkan dan kemudian meradiasikan kembali suatu cahaya dinamakan sebagai hamburan cahaya. Nah, ini contohnya. Langit berwarna merah di sore hari. Selanjutnya, langit berwarna biru di siang hari. Sekian, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.